Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. MotoGP Aragon 2025, sikut Marc Marquez sampai terlempar dari posisi terdepan saat sprint race. Pedro Acosta klarifikasi. Drama besar mewarnai gelaran sprint race MotoGP Aragon 2025 yang berlangsung pada Sabtu, 7 Juni 2025. Balapan mini yang hanya berlangsung 11 lap itu menyuguhkan tensi panas sejak bendera start dikibarkan. Salah satunya melibatkan insiden kontak antara Marc Marquez dan Pedro Acosta yang kemudian menjadi perbincangan hangat. Marquez, yang tampil sebagai pole sitter, tak mampu memaksimalkan posisinya di grid terdepan. Start buruk yang dilakukannya membuat pembalap Ducati Desmos Edici GP25 itu langsung disalip oleh beberapa rival. Dalam upayanya mempertahankan posisi dan kembali ke jalur kemenangan, Marquez terlibat kontak dengan Pedro Acosta, pembalap muda andalan Red Bull KTM yang memulai balapan dari posisi kelima. Momen senggolan antara dua pembalap Spanyol itu terjadi di tikungan awal lap pertama, saat seluruh pembalap berusaha menempatkan diri secara optimal. Senggolan tersebut tanpa melibatkan sikut Marquez dan firing motor Acosta yang akhirnya memaksa Marquez melebar dari racing line, menyebabkan dia kehilangan beberapa posisi meski kemudian berhasil bangkit. Meski insiden tersebut tak berujung fatal, momen itu menjadi salah satu sorotan utama dari sesi sprint race yang berlangsung sangat ketat. Beruntung bagi Marquez, dengan segudang pengalaman dan insting balapnya yang tajam, ia mampu kembali ke posisi terdepan dan bahkan memenangkan balapan. Namun tak sedikit pihak yang mempertanyakan manuver Acosta dalam insiden tersebut. Apakah itu bentuk agresivitas yang berlebihan dari pembalap muda? Ataukah semata bagian dari dinamika kerasnya balapan MotoGP? Tak tinggal diam, Pedro Acosta akhirnya buka suara. Dalam konferensi pers setelah balapan, ia memberikan klarifikasi lugas mengenai senggolan dengan Marc Marquez. Acosta menjelaskan bahwa dirinya memulai balapan dengan sangat baik dan mendapatkan momentum untuk menyalip beberapa pembalap di depannya, termasuk Marquez yang menjalani start kurang maksimal. Dia, Marquez, memulai dengan start yang buruk. Saya memulai dengan awalan yang baik, ungkap Acosta, dikutip dari laman Motosan. Acosta menambahkan bahwa posisinya saat itu cukup terjepit. Di satu sisi ia harus mempertahankan ruang dari tekanan Franco Morbidelli yang datang dari belakang bersama motor VR46 Racing Team. Di sisi lain, ia juga harus menghindari kontak dengan Marquez yang ternyata berada sangat dekat di sisi dalam. Morbidelli sedikit mendekat ke arah saya, jadi ada celah kecil dan saya masuk ke sana, jelas Acosta. Dan saya pikir Marquez, saat Anda memulai tidak menyangka ada orang yang datang begitu cepat dengan perbedaan begitu besar. Menurut Acosta, posisi Marquez yang berada sangat dekat dengan garis balap membuat situasi menjadi sangat sempit. Dalam kecepatan tinggi dan kerumitan manuver pada awal balapan, kontak fisik antara motor hampir tak terelakkan. Dan ketika dia mencoba untuk menikung ke kanan, saya kira karena dia sangat dekat dengan racing line. Saya di sana, ujar Acosta. Meski demikian, Acosta dengan bijak tidak menyalahkan siapapun. Ia menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari seni balap yang tak bisa dihindari, terlebih dalam format sprint race yang memang lebih agresif dan cepat dari balapan utama. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin terutama jika melakukan start yang sedikit lebih baik, ujarnya santai. Acosta bahkan dengan nada bercanda menyatakan bahwa dalam posisi sebaliknya, Marquez pun pasti akan bereaksi serupa. Bahkan jika saya berada di posisi itu, Marquez akan melihat saya. Saya tidak begitu buta, katakanlah, itu adalah bagian dari balapan itu sendiri, ucapnya sambil tersenyum. Sementara itu, Marc Marquez belum memberikan pernyataan langsung mengenai insiden tersebut. Namun dari ekspresinya di padek usai balapan, tampak ia tak terlalu mempersoalkan kejadian itu. Fokusnya tampaknya tertuju pada keberhasilan membalikan keadaan dan mencatatkan kemenangan penting di hadapan publik Spanyol. Dengan hasil ini, Marquez mengamankan poin penuh dari sprint race dan memperkuat posisinya dalam persaingan gelar juara dunia musim ini. Sedangkan Pedro Acosta, yang finish di urutan kelima, tetap menunjukkan performa solid sebagai debutan penuh di kelas Premier.
MotoGP Aragon 2025 sekali lagi membuktikan bahwa persaingan di lintasan bukan hanya soal kecepatan, tapi juga keberanian, kecerdasan membaca situasi, dan tentu saja ketenangan menghadapi tekanan. Momen-momen seperti senggolan Marquez Acosta menjadi bukti betapa serunya pertarungan para pembalap elit dunia di atas lintasan. Balapan utama MotoGP Aragon 2025 yang digelar pada Minggu malam WIB menghadirkan drama luar biasa yang kembali melambungkan nama besar Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu tidak hanya berhasil mempertahankan posisi terdepannya sejak awal balapan, tetapi juga sukses mencetak kemenangan dramatis dengan memecahkan rekor lap time di Circuito de Alcanis. Dengan performa yang begitu impresif, Marquez menunjukkan dominasinya di grid dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim ini. Balapan berlangsung sebanyak 23 putaran dan diwarnai dengan ketegangan sejak awal. Marc Marquez yang memulai dari pole position menunjukkan determinasi luar biasa. Tidak butuh waktu lama, saat lampu start padam, Marquez langsung melesat dan mengambil alih kontrol balapan dengan agresivitas khasnya. Di belakangnya, sang adik Alex Marquez yang memulai dari posisi kedua juga tampil konsisten, menjaga ritme untuk mengawal sang kakak. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai dari posisi keempat, sukses menggeser Franco Morbidelli dan merangsek ke posisi ketiga. Sayangnya bagi Morbidelli, ia kehilangan grip pada ban depannya dan perlahan turun ke posisi kelima. Situasi ini membuka jalan bagi Bagnaia untuk mengejar duo Marquez di depan. Selama balapan, Marquez menunjukkan performa luar biasa. Di tiap sektor lintasan, ia mencetak waktu yang konsisten dan cepat. Bahkan pada lap ke-11, ia mencatatkan fastest lap dengan waktu 1 menit 46.011 detik, yang kemudian menjadi rekor baru sirkuit. Kecepatan dan presisi yang ditampilkan membuat para rivalnya kesulitan mengejar, bahkan adiknya sendiri yang berada di posisi kedua. Meskipun Alex Marquez sempat mendekat pada pertengahan lomba dengan jarak di bawah 0,7 detik, sang kakak kembali menjauh lewat manuver-manuver presisi di tikungan cepat. Kombinasi antara kecepatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap karakteristik sirkuit menjadikan Marc benar-benar tak terkejar malam itu. Alex Marquez, meskipun harus puas finish di posisi kedua, patut diacungi jempol. Pembalap Gresini Racing itu tampil luar biasa sepanjang lomba, menjaga konsistensi dan berhasil menahan tekanan dari Bagnaia yang terus membuntuti di posisi ketiga. Ia juga menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjaga jarak terdekat dengan Marc hingga garis finish. Di sisi lain, Francesco Bagnaia harus berjuang keras sepanjang lomba. Meski berhasil naik podium ketiga, ia masih mengeluhkan performa Desmosedici GP25 yang dianggap belum sepenuhnya stabil. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Pecco menyebutkan bahwa meskipun GP25 sudah mengalami sejumlah perbaikan, masih ada masalah pada akselerasi dan grip ban belakang yang menghambat lajunya. Namun begitu, ia tetap menunjukkan semangat juang luar biasa dan berhasil menahan gempuran dari Pedro Acosta yang terus memberi tekanan dari belakang. Dengan hasil ini, Bagnaia setidaknya mampu mempertahankan posisinya di 5 besar klasemen, meskipun harus mengakui keunggulan Marc Marquez, yang kini kian nyaman di puncak. Kemenangan ini pun kembali menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal Ducati, khususnya sang bos teknis Davide Tardozzi. Performa luar biasa Marc Marquez sejak bergabung ke Ducati menjadi bahan pembicaraan hangat. Sejak awal musim, Marquez tampil konsisten, bahkan dalam kondisi motor yang sebelumnya dikeluhkan oleh para pembalap lain. Hal ini membuat Davide Tardozzi tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Saya tidak mengatakan ini adalah keajaiban, tapi apa yang dilakukan Marc sejak awal musim sangat luar biasa. Ia membawa Ducati ke level yang belum pernah kami lihat sebelumnya, bahkan melebihi ekspektasi kami. Tentu saja kami mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia Marquez? Ia menambahkan bahwa tim teknis akan melakukan analisis mendalam terhadap data telemetri Marc Marquez, untuk memahami gaya balap uniknya yang mampu mengekstra performa maksimal dari GP25, motor yang bahkan membuat Bagnaia, juara dunia bertahan, kewalahan. Dengan kemenangan di Aragon ini, Marc Marquez kini mengoleksi total 255 poin dan memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025.
Ia unggul 48 poin dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Francesco Bagnaia di posisi ketiga klasemen masih tertinggal cukup jauh, namun tetap menjaga asa untuk mengejar. Dalam sesi wawancara usai lomba, Marc Marquez mengungkapkan rasa bahagianya. Balapan hari ini sangat spesial. Bisa menang di depan publik sendiri, di sirkuit yang saya cintai, dan mencetak rekor lap time, ini seperti mimpi. Terima kasih untuk tim yang luar biasa dan semua fans yang selalu mendukung saya, katanya dengan senyum lebar. Alex Marquez, yang ikut naik podium bersama sang kakak, juga tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Saya mungkin belum bisa menandingi Marc hari ini, tapi saya terus belajar. Bisa berada di podium bersamanya adalah momen yang sangat berarti buat saya dan tim, ucapnya. MotoGP Aragon 2025 menjadi momen penting dalam perburuan gelar musim ini. Dominasi Marc Marquez makin tak terbantahkan, dan dengan performa seperti ini, tampaknya akan sulit bagi pembalap lain untuk menggoyahkan tahtanya. Sementara Ducati, di balik keberhasilan mereka, kini menghadapi dilema baru, bagaimana mengimbangi kejeniusan alami seorang Marc Marquez yang semakin tak tertandingi. Marc Marquez juara sprint race MotoGP Aragon 2025, bikin Davide Tardozzi takjub. Motorland Aragon kembali menjadi saksi kejayaan Marc Marquez. Dalam sprint race MotoGP Aragon 2025 yang digelar Sabtu malam WIB, pembalap Ducati Lenovo tersebut tampil luar biasa dan berhasil merebut kemenangan dramatis meski sempat tercecer di awal balapan. Keberhasilannya tak hanya menambah catatan prestasi Marquez, tetapi juga membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, melontarkan pujian tinggi atas performa pembalap asal Cervera itu. Sprint race yang berlangsung selama 12 lap ini, awalnya tampak tak akan menjadi milik Marquez. Meski memulai balapan dari pole position, startnya kurang sempurna. Ia langsung kehilangan posisi usai start, bahkan sempat bersenggolan dengan Pedro Acosta yang membuatnya melorot ke posisi ketiga. Adalah Alex Marquez, adik kandung Marc yang justru melesat di awal. Pembalap Gresini Racing itu langsung mengunci posisi terdepan selepas lampu start padam. Di belakangnya, Franco Morbidelli tampil mengejutkan dengan menyalip Marc Marquez dan mengambil alih posisi kedua. Persaingan memanas sejak lap ketiga, terutama ketika Marc Marquez mulai menemukan ritme balapannya. Ia berhasil menyalip Morbidelli untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Morbidelli harus berjibaku dengan Acosta dalam duel sengit memperebutkan posisi ketiga. Meski mendapat tekanan hebat, Morbidelli mampu mempertahankan tempatnya setidaknya hingga 3 lap terakhir. Lap ke-6 menjadi titik balik balapan. Dalam duel emosional antara dua bersaudara, Marc dan Alex Marquez terlibat pertarungan menegangkan di sektor pertama. Marc akhirnya berhasil menyalip Alex di tikungan pertama dengan manuver khasnya yang agresif namun bersih. Sejak saat itu, Marc tak pernah lagi terkejar. Marc mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish, menunjukkan pengalaman, teknik, dan kecermatannya mengelola ban di sepanjang balapan. Ia mencatatkan waktu konsisten di setiap lap, tak memberikan sedikit pun ruang bagi Alex untuk mencoba menyerang kembali. Sementara duel di posisi depan selesai dengan keunggulan Marc, drama justru terjadi di posisi ketiga. Fermin Aldeguer, pembalap muda yang membela Gresini Racing, secara mengejutkan tampil impresif di fase akhir balapan. Ia sukses melewati Pedro Acosta, dan kemudian dengan penuh percaya diri merebut posisi ketiga dari Franco Morbidelli di 3 lap terakhir. Aldeguer finish ketiga, mengunci podium perdananya di sprint race musim ini. Morbidelli harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Pedro Acosta, yang sebelumnya sempat mengancam posisi podium, gagal menyalip Morbidelli di lap terakhir dan hanya bisa finish di posisi kelima. Di sisi lain lintasan, kekecewaan besar dialami oleh pembalap utama tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Memulai balapan dari posisi keempat, Bagnaia gagal tampil kompetitif. Ia terus merosot sejak lap kedua, kehilangan posisi demi posisi, dan akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12. Dalam wawancara usai balapan, Bagnaia mengungkapkan bahwa Desmosedici GP25 miliknya mengalami masalah grip sepanjang balapan.
Saya tak bisa mendorong motor seperti biasanya. Setiap tikungan saya kehilangan traksi. Kami harus segera mencari solusi, ujar Bagnaia dengan nada kecewa. Namun, di tengah hasil mengecewakan dari Bagnaia, Marc Marquez justru menyelamatkan kehormatan tim pabrikan Ducati. Kemenangan Marquez membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Marc adalah mahakarya. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga pembaca balapan yang brilian. Di saat kondisi sulit, ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Penampilannya hari ini adalah pelajaran berharga tentang cara memenangkan balapan, puji Tardozzi kepada media. Lebih lanjut, Tardozzi juga menyebut bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marquez dari Gresini Racing sebagai pembalap pabrikan tahun ini adalah langkah terbaik dalam proyek pengembangan Desmosedici GP25. Kami melihat potensi luar biasa saat dia di Gresini. Sekarang ia menunjukkannya secara penuh, tambah Tardozzi. Kemenangan ini membuat Marc Marquez mendekat ke puncak klasemen Sprint Race 2025. Tambahan poin maksimal dari Aragon memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara musim ini. Sementara itu, kegagalan Bagnaia meraih poin menjadi pukulan telak bagi perjuangannya mempertahankan gelar. Dengan separuh musim masih tersisa, MotoGP 2025 semakin memanas. Para penggemar pun mulai bertanya-tanya, akankah Marc Marquez benar-benar kembali ke singgasananya, kali ini sebagai Raja Ducati? Yang pasti, kemenangan di Aragon ini menjadi pernyataan keras dari Marc bahwa ia masih lapar, masih cepat, dan masih sangat layak diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia.